ala jami'a ayyamihi wa layalihi mustaghiratan bil amali li akhiratihi fa idza lam yatayassar lahu dzalika wa awaqathu anhu ashghalu dunyahu fala aqalla lahu minat tafarrugi fi hadzal yaumi li umuril akhirah. Halaman 193. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Keutamaan hari Jumat. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan Anda. Amin. Bahwa hari Jumat adalah penghulu segala hari. Ia mempunyai keutamaan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itulah Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Padanya pula hari kiamat akan terjadi dan Allah akan mengizinkan ahli surga untuk mengunjungi surga. Para malaikat menamakan hari Jumat sebagai hari penambahan disebabkan banyaknya pintu-pintu rahmat dibuka pada hari itu. Pada hari itu pula Allah akan melimpahkan karunia-Nya dan menaburkan kebaikannya. Pada hari itu ada saat yang mulia di mana segala permohonan dan doa akan dikabulkan. Saat yang mulia itu dirahasiakan sebagaimana telah dibicarakan oleh Imam Ghazali dan lainnya. Karena itu hendaklah Anda membiasakan diri melakukan amalan-amalan yang saleh dan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan urusan agama pada hari itu. Anda hendaknya jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan selain itu kecuali pekerjaan-pekerjaan penting yang memang harus dilakukan. Jadikanlah hari Jumat sebagai hari yang diutamakan untuk pekerjaan-pekerjaan akhirat semata-mata. Cukuplah hari-hari yang lain dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan dunia yang dianggap sia-sia dan tidak menguntungkan. Selebihnya hendaklah seorang mukmin menjadikan seluruh siang dan malamnya tidak terlewat dari amalan-amalan untuk akhirat. Jika yang demikian itu tidak bisa dilakukan disebabkannya tenaganya telah tersita untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, maka yang paling tidak ia harus menyediakan sedikit waktunya untuk amalan-amalan akhirat di setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kitab Nashayut Diniyah wal Ushul Imaniyah, masih di dalam bab salat, kemudian masuk ke dalam pembahasan tentang keutamaan hari Jumat. Yang mana hari Jumat di antara 7 hari yang Allah jadikan, maka Allah menetapkan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpinnya segala hari. Sehingga di dalam pembahasan fikih ataupun bab-bab lainnya yang berkaitan dengan urusan agama, apabila disebutkan selama 7 hari, maka dalam pembahasannya disebutkan selama 1 Jumat. Nah, lain halnya dengan kita, kalau kita kan 1 minggu, 1 pekan. Kalau dalam pembahasan agama itu menyebutkan dengan 1 Jumat. Sehingga di sini dijadikan sebagai penghulu segala hari-hari. Selain ditetapkan sebagai penghulu atau pemimpin segala hari di dalam 7 hari, kemudian juga Allah menjadikan di dalam hari Jumat kemuliaan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, Allah juga menciptakan manusia pertama, yaitu Sayyiduna Adam alaihissalam, di hari yang disebutkan, yaitu hari Jumat.
Di dalam hadis yang panjang kan disebutkan 6 hari penciptaan. Nah itu ada hari diciptakan langit, bumi dan lain sebagainya. Dan di hari Jumat disitulah diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian juga di dalam riwayat yang masyhur disebutkan bahwa hari di mana bakal terjadinya hari kiamat adalah hari Jumat. Ini sudah masyhur, hadis-hadis disebutkan diantaranya bahwa hari di mana terjadinya hari kiamat adalah hari Jumat. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat sebagai hari yang istimewa bagi penduduk surga kelak, yaitu hari yang mana diizinkan penduduk surga untuk menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau berdasarkan apa yang kita dengar di sini bahwa kelak di hari kiamat masih ada yang namanya hari Jumat. Wallahu a'lam bagaimana perhitungannya. Kalau sekarang kan karena ada perputaran matahari. Entah di hari kiamat kelak bagaimana, tapi di sini disebutkan ada yang namanya hari Jumat. Cuman bagaimana perhitungannya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian para malaikat memberi nama hari Jumat dengan sebutan Yaumul Mazid, yaitu hari penambahan. Karena di hari Jumat ini dibedakan dengan hari-hari lainnya dengan diantaranya beberapa amalan-amalan ataupun ganjaran-ganjaran yang dilebihkan dibandingkan hari-hari lainnya. Di antaranya dalam bab salat disebutkan di kitab-kitab fikih bahwa salat yang paling afdal dalam satu Jumat yaitu salat Jumat. Salat subuh yang paling afdal, yang paling utama salat subuh di hari Jumat. Bersedekah di hari Jumat juga pahalanya lebih dibandingkan di hari-hari lain daripada hari Jumat. Kemudian lagi, kenapa disebutkan hari Jumat sebagai hari penambahan? Karena pintu rahmat dibuka pada hari Jumat melebihi daripada hari-hari lainnya. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala karunia-Nya dan menebarkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat. Kemudian lagi di dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang dimuliakan, yang mana di situ bakal dikabulkan doa secara mutlak. Adapun kapan waktu khusus tersebut itu disamarkan, dirahasiakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan berpindah-pindah. Sebagian menurut riwayat daripada Sayyidatuna Fatimah itu di akhir menjelang maghrib. Dan ada juga yang mengatakan ketika khotib berada di mimbar.
dan lain sebagainya daripada waktu-waktu yang disebutkan yang dianggap waktu yang mustajabah di hari Jumat. Sehingga di sini kita dianjurkan untuk mencari waktu tersebut selama 24 jam. Kapan waktu yang dinamakan waktu mustajabah tadi, sehingga kita tidak melewatkan satu waktu pun daripada hari Jumat tersebut, baik malamnya ataupun siangnya, untuk berbuat amal-amalan yang soleh. Maka kata beliau, maka kita hendaklah membiasakan melakukan amalan-amalan soleh dan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan urusan agama di hari itu. Sehingga banyak yang kita ketahui daripada amalan-amalan para ulama ataupun di daerah-daerah yang kental masalah agamanya, seperti misalnya di Tarim, itu di waktu setelah isyraq, sekitar mulai isyraq, itu dilakukan ziarah ke turbah, ataupun setelah sholat subuh dibacakan misalnya burdah secara berjamaah. Kemudian setelah selesai sholat Jumat, itu biasanya kita menghadiri di rumah kelahiran Al-Habib Abdul Haddad, itu dibacakan qasidah-qasidah Al-Imam Abdul Haddad di situ. Kemudian setelah waktu salat asar, kita dianjurkan salat berjamaah di Masjid Ba'alawi. Jadi banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama untuk mengisi daripada hari Jumat. Jadi hampir dikatakan full, mulai malam Jumatnya itu banyak amalan-amalan yang dikerjakan para ulama, dan kita sangat dianjurkan untuk mengikuti mereka. Mulai malam Jumatnya, setelah maghrib misalnya membaca maulid tiba ataupun maulid lainnya. Kemudian setelah sholat isya, kita biasanya mengulang-ulang daripada hafalan-hafalan kitab, baik itu Zubat, Aqidatul Awam dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu murojaah. Nah, itu amalan-amalan yang dibiasakan para ulama selama malam Jumat sampai siangnya, untuk mengisi malam Jumat dan siangnya dengan urusan agama. Dan hendaknya jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan selain itu, kecuali pekerjaan-pekerjaan penting yang memang harus dilakukan. Artinya kita sebaiknya mengusahakan apa yang kita kerjakan semua berkaitan dengan urusan agama di malam Jumatnya dan siangnya. Adapun selain daripada urusan agama, kecuali memang yang sangat penting, yang memang tidak boleh tidak harus kita kerjakan. Misalnya untuk mencari rezeki sekedarnya untuk menghidupi siang dan malamnya, cukup misalnya berusahalah urusan dunia tapi sekedarnya di hari Jumat, berbeda dengan hari-hari selain hari Jumat. Sehingga beliau menganjurkan untuk mengkhususkan hari Jumat ini diisi dengan pekerjaan-pekerjaan akhirat. Adapun di hari-hari selain hari Jumat, itu sudah cukup kita mengisinya dengan urusan dunia ataupun pekerjaan dunia yang memang dianggap sia-sia dan tidak menguntungkan. Kemudian beliau mengatakan,
Seandainya tidak bisa kita mengisi dengan kebanyakan urusan akhirat dalam hari Jumat, maka paling tidak kita menyediakan waktu-waktu tertentu di malam Jumat dan siangnya untuk mengisi khusus amalan-amalan akhirat. Nah, itulah daripada penjelasan Al-Habib Abdullah Haddad tentang keutamaan hari Jumat dan apa yang hendaknya kita kerjakan di hari Jumat ataupun malam Jumatnya dan siangnya. Kemudian mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada apa yang sudah kita dapatkan daripada penjelasan Al-Habib Abdullah Haddad. Kita bisa memahami daripada apa yang sudah beliau sampaikan, bisa kita mengamalkan, dan kita bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu yang sudah kita dapatkan dan juga apa yang sudah kita amalkan daripada ilmu kita. Mudah-mudahan kita dijadikan senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan amalan-amalan yang baik, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Fadhal.